Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis studi kasus budaya positif bersama kelompok 3. Budaya positif, miskonsepsi tentang kontrol. Ada beberapa ilusi dan 3 motivasi perilaku manusia: menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang diinginkan. Kemudian, budaya positif juga bisa dengan pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Dengan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman dan pemantau. Kemudian menjadi manajer. Dengan ciri-ciri restitusi dan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, ketika guru matematika sakit, kemudian digantikan Ibu Eni. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini. Kemudian mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid dan menegur mereka dengan halus, namun mereka tetap bersikap seenaknya. Kemudian Ibu Eni melaporkan kepada Ibu Santi tentang kelakuan Vivi dan Natali. Analisis kasus restitusi untuk memperbaiki hubungan dengan guru, kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam kasus ini, posisi Bu Eni sebagai teman dari sikap Bu Eni yang menegur secara halus dan mendekati Vivi dan Natali. Yang kedua, Sabrina datang terlambat ke sekolah, kemudian karena terburu-buru, dia salah menggunakan warna sepatu dan ditegur oleh Bapak Lukman. Kemudian Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menghukum Sabrina dengan membuka sepatu dan tidak mengenakan sepatu selama proses pembelajaran. Analisis kasus. Kebutuhan yang dibutuhkan Sabrina adalah pengakuan. Dia sudah merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Namun, tidak mungkin untuk memperbaiki kesalahan dikarenakan jarak rumah yang sangat jauh. Nilai kebajikan adalah disiplin, tanggung jawab, keseragaman, lepas dari kesan diskriminasi. Kemudian, Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan, menguatkan karakter, juga menghargai usaha Sabrina untuk memperbaiki kesalahannya. Silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusinya. Terus ketiga, dalam pelajaran bahasa Inggris, Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh dalam pembelajaran. Kemudian ketika disuruh maju ke depan, Fajar menjawab tidak tahu.
Analisis kasus, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Dapat dilihat dari perkataan Bu Dani. Kemudian, kebutuhan yang diperlukan Fajar, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan Fajar untuk lebih diperhatikan. Ibu Dani mengambil posisi pemantau, di mana posisi pemantau mengandalkan catatan, data, bukti, menunjukkan tanggung jawab guru kepada murid. Keempat, di mana Dino merusakkan kancing baju Anto. Kemudian, Dino berusaha untuk memperbaiki kancing baju Anto dengan bantuan Pak Irfan. Analisis kasus, nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah penguasaan untuk menjadi terampil dalam menjahit. Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Susi adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid menemukan solusinya. Dalam kasus tersebut, yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi serta yang dipuaskan adalah semua pihak. Itulah beberapa kasus dan analisisnya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terima kasih, salam dan bahagia.